Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Mai Puji Rahayu. Saya guru di SD Negeri 1 Pamotan, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Kanjuruhan, Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari per-teaching saya. Rangkaian pembelajaran ini merupakan rangkaian dari perancangan perangkat pembelajaran yang meliputi modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut merupakan video hasil dari per-teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bu Guru yang hebat. Yang Bu. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Masih diberikan kesehatan ya. Sehingga pada hari ini kita masih bisa tetap belajar. Nah, kemarin tanggal 17 itu hari apa anak-anak? Kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia. Ya. Sebagai rasa cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu kemerdekaan. Yuk kita bersama-sama ya. Agustus tahun 45 Hari lahir bangsa Indonesia. Kali merdeka kita berdeka. Di kandung badan. Tetap sedia semangatnya luar biasa. Kita lanjutkan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. Yang belum bisa, ada teksnya, kita nyanyi bersama-sama ya. Tepuk tangan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan bermulia berkegiatan membalas dan merelakan diri. Ada tamu Bude. Alhamdulillah ya, semangatnya luar biasa ini ya anak-anak Bu Guru ini. Pada minggu kita sudah mempelajari tentang tumbuhan. Tentang apa anak? Ada yang tahu? Tumbuhan. Iya, kakak pagi. Yang kemarin kita belajar tentang apa? Fotosintesis. Fosfor ini apa? Tentang apa? Ada yang tahu? Fotosintesis. Iya, tentang fotosintesis ya. Kira-kira masih ingat tidak fotosintesis itu apa? Proses pembuatan makanan pada tumbuhan, terutama tumbuhan hijau. Iya, pinter sekali. Berarti masih ingat ya pelajaran yang kemarin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak nanti diharapkan yang pertama bisa menganalisis bagian-bagian dari bunga dan fungsinya, kemudian bisa menganalisis tumbuhan generatif dan mengkategorikan tumbuhan generatif ke dalam jenis penyerbukannya. Nah, sekarang coba perhatikan.
Ini Kepala keluarga. gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar hutan. Nah, di hutan. Nah, kira-kira kalau kita di hutan itu pertanyaan yang timbul itu apa sih? Nah, di sini Bu Guru ada beberapa pertanyaan. Ya. Nah, bagaimana tumbuhan itu bisa berkembang biak? Ada yang tahu bagaimana bisa berkembang biak? Dibantu oleh angin. Dibantu oleh angin. Terus ada lagi? Dari biji. Iya. Kemudian yang kedua, apakah tumbuhan di hutan itu ditanam oleh manusia? Nah, jika tidak, lalu bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Apa yang menanamnya? Bijinya itu, Bu. Bijinya, ya. Bagaimana cara tumbuhan berkembang biak dan memperbanyak jenisnya? Masih bingung kan? Nyatanya ini bagaimana kan gitu. Nah, untuk itu marilah pada hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Ini ada cuplikan video, coba diperhatikan terlebih dahulu. Darana Pak Aris, darana Mas. Darana Mas. Proyek. Amin. Penyerbukan adalah tahap awal dari perkembangbiakan tumbuhan. Berdasarkan letak alat perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Benang sari dan putih bisa terletak pada satu bunga yang sama, ini dinamakan bunga sempurna. Namun, sari dan putih terpisah dalam bunga yang berbeda, ini yang disebut bunga tidak sempurna. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita perhatikan gambar berikut. Ini adalah bagian-bagian dari bunga sempurna. Ada berapa bagian? Ya, betul. Ada 8 bagian. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, mahkota, bagian bunga yang berwarna indah, menarik serangga untuk hinggap. Yang kedua, kelopak. Yang ketiga, dasar bunga. Yang keempat, tangkai bunga. Yang kelima, bakal biji, tempat tumbuhannya setelah terjadi perkembangbiakan. Yang keenam, tangkai putih. Yang ketujuh, kepala putih, tempat menempelnya serbuk sari. Dan yang terakhir, 8, serbuk sari, bagian alat jantan yang menempel di tubuh hewan terbawa angin dan sebagainya. Selanjutnya, bunga tidak sempurna. Untuk bunga tidak sempurna, putik dan benang sari tidak terletak pada satu bunga yang sama. Sehingga pada bunga tidak sempurna dibedakan atas bunga betina dan bunga jantan. Contoh bunga sempurna. Ini adalah bunga kembang sepatu yang memiliki putik dan benang sari pada satu bunga yang sama. Untuk bunga tidak sempurna, contohnya. Nah, dari video tersebut, ya, ada beberapa kesimpulan, gitu kan. Beberapa kesimpulan bahwa perkembangbiakan itu adalah kemampuan makhluk hidup memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Nah, tahap awal dari perkembangbiakan tumbuhan itu dinamakan penyerbukan. Nah, masih ingat tidak? Dari video yang kalian cermati tadi, kan ada perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang generatif. Nah, ayo perkembangbiakan generatif. Coba dijelaskan, Lia. Apa perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Iya, betul. Jadi perkembangbiakan
yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Nah, dari perkembangbiakan generatif, ya, perkembangbiakan generatif itu cirinya adalah bunga. Nah, untuk itu kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Ini adalah bagian dari bunga lengkap. Kira-kira ini gambar bunga apa ya anak-anak? Sepatu. Bunga sepatu. Tahu ya, bunga sepatu bentuknya seperti apa ya? Tahu. Nggak kayak sepatu ya, Bu? Iya, nggak kayak sepatu. Nah, hari ini karena kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga di sekitar lingkungan sekolah kita, ini banyak sekali. Bunga-bunga ini banyak sekali. Nah, sebelum kita nanti melihat berbagai macam jenis bunga, kita bentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya dibagi 3 kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang hari kemarin ya. Kelompoknya setiap anaknya 4 sampai 5 anak. Kemudian persiapkan dari kelompoknya, dibentuk ketua kelompoknya. Nanti kita akan belajar keluar kelas. Kita akan mencari satu saja bunga ya, satu saja bunga. Nanti kita identifikasi untuk bagian-bagiannya ya. Jadi nanti boleh cari bunga sepatu boleh ya. Atau nanti di bunga kertas boleh, bunga bougainville juga boleh ya. Sudah ya, sudah tahu kelompoknya. Sekarang anak-anak langsung membentuk sesuai dengan kelompoknya. Yuk cepat. Yuk 1, 2, 3, 4, 5. Sudah semuanya? Sudah. Bu. Nah, sebelumnya Bu Guru lanjutkan ya, Bu Guru lanjutkan. Bu Guru putus-putus suaranya, Bu Guru. Ya, sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, nah masih ingat tidak sudah berbentuk kelompok sekarang? Nah sebelum kita keluar, masih ingat tidak bahwa ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap? Ya, sekarang tadi contohnya dari bunga lengkap itu ada bunga sepatu. Nah, bisa menjelaskan atau memberikan contoh lain dari bunga lengkap itu apa ya? Nama bunganya ya, Bu? Iya, nama bunganya. Bunga Ada yang tahu? Bunga apa ya? Nah, bunga lengkap bisa dibaca. Ayo dibaca Rosada biar tidak ngantuk ya. Bunga lengkap itu bunga yang seperti apa sih? Bunga yang memiliki semua bagian bunga. Iya, bunga yang memiliki semua bagian bunga. Tadi ada beberapa bagian bunga. Coba disebutkan lagi bagian-bagian bunga, Binti. Apa bagian-bagian bunga tadi? Ya, Bu, bagian-bagian bunga ada kelopak, tangkai putih, kepala putih, terus benang sari, mahkota, tangkai. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat teman kita. Nah, selanjutnya tadi sudah dijelaskan dari bunga lengkap. Sekarang bunga tidak lengkap. Ya. Apa itu, Riana? Bunga tidak lengkap itu apa? Bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga, Ibu. Iya, jadi ada yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga tersebut. Contohnya apa? Bunga burung surga. Bunga burung surga, ya betul sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan pada bunga berdasarkan alat perkembangbiakannya. Ya. Ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Ya. Bunga sempurna. Contohnya tadi pada video apa bunga sempurna? Bunga yang lengkap. Bunga yang lengkap, bunga sepatu. Bunga sepatu. Iya, bunga sepatu. Nah, kalau yang bunga tidak sempurna masih ingat tadi bahwa Tidak ada bagian salah satunya ya. Ya, ada yang
alat kelaminnya jantan dan betina, salah satu gitu kan. Nah, kalau bunga sempurna ini memiliki keduanya. Nah, sekarang mari kita ke lingkungan sekitar kita sesuai dengan kelompoknya ya, sesuai dengan kelompoknya. Kemudian mencari satu bunga saja. Satu bunga saja. Setiap kelompoknya satu saja, tidak usah banyak-banyak. Ya, satu bunga saja. Ayo kita keluar bersama-sama ya. Waktunya jalan-jalan ya, Bu. 10 menit saja. Healing ya, Bu. Iya, karena kita sudah bosan tadi di dalam kelas terus, biar ada suasana penghijauan. Saya mau bunga bang, Bu. Iyalah, bentar lagi tuh. Bismillah. Nah, sudah. Ayo. Yang sudah langsung kembali ke kelas sesuai dengan kelompoknya. Yuk, yang sudah langsung kembali ke kelas sesuai dengan kelompoknya, tempat duduknya ya. Sudah, karena kita tadi sudah mencari berbagai macam bunga dan melihat-lihat kan bahwa di sekitar lingkungan sekolah kita ini ternyata banyak juga ya bunga-bunga itu. Bunga sepatu juga lengkap, banyak sekali. Ada bunga kertas, bunga bougainville, anggrek juga ada. Ya. Kamboja, Bu. Kamboja juga ada. Nah, karena kalian sudah semangat ya, kita biar lebih semangat, tepuk gembira terlebih dahulu, biar wajah-wajahnya ini terlihat tidak ngantuk gitu ya. Ayo kita bersama-sama. Ikuti bareng-bareng ya. Yang semangat, yang sangat Tepuk gembira. Ola ola, hore hore yes. Ola ola, hore hore yes. Ayo kita tersenyum, tertawa Dan gembira, tangan hilangkan sedih dan duka. Kikuk kikuk, kikuk kikuk, iya. Nah juga. Kikuk Bu. Kikuk ya. Gimana? Sudah sedikit hilang rasa jenuhnya, rasa ngantuknya kan? Ya Bu, lumayan. Jadi Lumayan. Nah, ya, Bu, kena kikuk-kikuk. nah sekarang coba setiap kelompok ya, Bu Guru bagikan LKPD-nya ya. Tadi ya LKPD-nya, sekarang diamati bagian-bagian bunga sesuai dengan, nanti dibedakan ya. Sekarang tugasnya yang pertama mengamati bagian-bagian bunga tadi sesuai dengan video yang kalian amati. Kemudian nanti bandingkan bunga yang kalian amati dengan yang kalian ngambil tadi. Oh, ternyata itu Bu, saya ngambilnya bunga sepatu gitu. Misalkan contohnya tadi, coba yang kelompok 1 ya, ini Bu Guru ambil yang contoh kelompok 1. Ini dia bawah yang bunga apa ini? Bunga sepatu ya. Kira-kira gambar ini sesuai tidak dengan gambar yang ada di LKPD? Sesuai. Kan penjelasan gitu ya. Penjelasannya nanti lesan gitu. Oke. Kemudian, oh ternyata yang kelompok 2 itu bawa bunga kertas ya, bunga kertas. Kira-kira ini sama tidak? Nah, gitu, Ge. Nanti gantian presentasinya setiap kelompok ya. Waktunya 15 menit ya, langsung dikerjakan, diamati. Sudah, ayo bekerja sesuai dengan kelompoknya. Jika ada yang belum paham atau yang masih bingung, boleh ditanyakan sama Bu Guru. Sudah? Sudah. Sudah. Nah, itu sudah kayaknya yang kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa? Ketua kelompoknya Ayu ya? Ayo, Ayu. Coba
bacakan hasil dari Ya Bu, untuk bagian bunga yang nomor 1 itu kepala sari atau sari, yang kedua adalah tangkai putih, yang ketiga adalah mahkota, yang keempat dasar putih untuk kelompok bunga, yang keenam tangkai bunga, dan yang terakhir adalah bakal biji. Fungsi dari kelapa sari yaitu bagian alat kelamin jantan. Dari tangkai putih fungsinya yaitu penyangga dari kepala putih. Mahkota fungsinya bagian bunga yang berwarna indah menarik serangga untuk hinggap. Dasar putih berfungsi untuk alat perkembangbiakan betina. Kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga saat kuncup. Tangkai bunga berfungsi penopang bunga, serta bakal biji berfungsi sebagai tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Iya. Tadi Bu Guru lihat ya, Bu Guru lihat itu kan yang kelompok 1 mengambilnya kan bunga. Ya, bunga sepatu. Sepatu kan. Nah, kira-kira dari yang kelompok 1 ambil itu sama tidak dengan? Sama Bu. Iya, sama. Gambar. Sekarang dari kelompok 2 sama kelompok 3. Coba berikan tanggapannya, kira-kira presentasi dari kelompok 1 kekurangannya apa ya? Ayo Indah, coba di... Itu Ayu itu membacanya cepat sekali itu Bu. Ayu membacanya terlalu cepat Bu. Oh, terlalu cepat, iya. Terus, selain terlalu cepat apa? Ada lagi kira-kira dari hasilnya, kira-kira sama tidak pengerjaannya dengan kelompok 2? Enggak sama, Bu. Tidak sama? Yang berbeda yang mana? Tulisannya. Tulisannya yang berbeda, ya jelas. Kalau tulisannya setiap anak itu nggak ada yang sama. Yang sama itu kalau kita ngetik pakai komputer gitu ya. Iya, artinya berarti dari yang kalian amati ini hasilnya sama nggih? Sama? Sama, Bu. Sama Bu. Nah, sekarang dari masing-masing kelompok ya, dari masing-masing ketiga kelompok, coba langsung ditaruh di dinding ya hasilnya. Kemudian dari masing-masing kelompok coba diberikan ruwetnya berupa kartu semel yang sudah Bu Guru siapkan di meja. Ambil satu, kasihkan ke teman, ke kelompok yang merasa bahwa presentasi dan hasilnya itu yang paling bagus. Ya, ayo. 1 menit saja, coba jangan kelamaan berpikir mana yang terbaik. Ayo kasihkan, ditempelkan saja ya di atas gambarnya. Oke. Sudah Bu. Sudah. Iya, sudah. Untuk nanti ribetnya nanti saja karena masih ada tugas lagi. Sekarang coba perhatikan video kelanjutannya dari materi bagian-bagian bunga berikut. Diperhatikan ya. Oleh hewan. Yang pertama ada lebah. Yang kedua ada burung. Dan yang ketiga kelelawar. Sekarang kita lihat bagaimana lebah membantu dalam penyerbukan bunga. Bunga kembang sepatu adalah salah satu bunga yang sering didatangi oleh lebah. Lebah akan menghisap nektar pada bunga. Pada benang sari. Sehingga serbuk sari akan kaki lebah. Jika lebah mencari nektar yang lain, maka kakinya akan menempel pada putik. Kemudian serbuk sari yang menempel pada putik diserap, masuk, kemudian bertemu dengan bakal buah. Setelah bertemu dengan bakal buah, akan terbentuk biji. Jika biji telah terbentuk, maka kelopak bunga dan benang sari rontok dan terbentuklah biji yang baru. Bukan oleh serangga, bukan Sekian pembelajaran kita hari ini.
Oke. Oke. Nah, coba diperhatikan tadi ya video tersebut kira-kira pembahasannya tentang perantara dari penyerbukan, ya kan? Video tersebut hanya cuplikannya, oke. Bahwa perantara penyerbukan itu ada berapa? 4. Ada 4 ya, dari hewan, oke. Terus dari Angin. dari Air. dari manusia. Nah, dari contoh video tersebut adalah termasuk jenisnya yang apa? Serangga masuk yang jenis apa? Jenis hewan, Bu. Jenis hewan. Nah, kira-kira apa ya tanaman yang perantara penyerbukannya itu dari serangga, dari hewan yang dibantu oleh hewan itu kira-kira tanaman apa ya? Kemangi. Apa? Kemangi, Bu. Kemangi, ya betul. Ada lagi? Mangga. Ya. Mangga. Mangga. Mangga? Ya, mangga. Ya. Terus ada lagi siapa? Jambu air. Jambu air. Terus? Nah, dari yang video yang pertama tadi bunga sepatu. Bunga sepatu tadi dijelaskan bahwa kira-kira masuk tidak pada perantara dari hewan ini? Masuk. Iya. Masuk tidak? Dari hewan apa dari angin? Angin. Dari angin? Ya, sekarang coba dibuka bahan ajarnya. Ya, kita sama-sama buka bahan ajar ya. Perantara dari penyerbukan. Ya, perantara dari penyerbukan. Dari bantuan hewan, ya. Bantuan hewan itu bisa dari lebah, kelelawar, serangga, atau dari burung gitu ya. Nah, contohnya dari hewan ini adalah bunga mawar, bunga melati, sepatu, itu ya. Masih ingat ya? Apa, Majid? Contoh perantara penyerbukan dari hewan, apa saja tadi? Majid kemana nih? Mawar. Kok tidak ada suaranya? Ngantuk ya? Jangan sudah siang. Bu. Nah, mengingatkan durasi ya, Majid. Oh ya, ya. Kalau dari angin, ya dari angin ini contohnya adalah jagung dan padi. Ya. Kalau dari air itu adalah gangga hidrilla. Kalau dari manusia sendiri sambil dicatat ya, di situ di bahan ajar sudah ada ya. Kalian tinggal membuka lagi ya. Bahwa dari manusia ini contohnya Dicangkok. anggrek ya, anggrek kan? Ya, anggrek. Nah, sekarang ada tugas yang kedua. Ya. Tugas yang kedua ini sesuai dengan kelompoknya tadi. Cari tumbuhan di sekitar sekolah yang berkembang biak dengan cara generatif, kemudian kategorikan ke dalam jenis perantara penyerbukannya. Misalkan tadi, oh saya itu Bu, di sebelah rumah saya itu ada tanaman padi. Tanaman padi termasuk ada perantara penyerbukan apa? Hewan Bu, ditulis hewan, gitu ya. Sudah paham? Waktunya 15 menit. Ya, waktunya 15 menit. Oke, sudah selesai? Udah burung. Udah, ya itu Rosada kayaknya sudah itu. Nah, silakan dipresentasikan. Ya, dipresentasikan. Ayo. Nama tumbuhan jagung, perantara penyerbukannya melalui angin atau anemogami.
Yang kedua, nama tumbuhan bunga anggrek, perantara penyerbukannya manusia atau antropogami. Nama tumbuhannya mawar, perantara penyerbukannya hewan atau zoidiogami. Nama tumbuhan padi, perantara penyerbukannya angin, anemogami. Dan yang terakhir, nama bunga sepatu, perantara penyerbukannya melalui hewan atau zoidogami. Iya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak ada? Nah, sesuai dengan peraturan yang pertama tadi, silahkan kasih reward kartu semelnya buat kelompok yang terbaik. Ya, sudah? Sudah. Sudah. Nah, sekarang ya, Bu Guru lihat, oh ternyata yang paling banyak mendapatkan kartu rewardnya, kartu semelnya adalah kelompok 2. Ya, kita beri aplaus, tepuk tangan buat kelompok 2. Dari beberapa pelajaran dan beberapa LK2 LKPD, kira-kira ada yang masih bingung atau yang belum mengerti, silakan ditanyakan. Ada? Atau sudah paham semuanya? Sudah paham, Bu? Sudah paham. Kalau sudah paham, materi apa saja yang telah kalian pelajari tadi? Apa saja? Penyerbukan. Bagian bunga. Ya, bagian-bagian bunga. Bunga sempurna dan tidak sempurna. Iya, bunga sempurna dan tidak sempurna. Ya, betul sekali. Nah, gimana perasaan kalian selama pembelajaran? Seneng, Bu, diajakin. Jalan-jalan senang, Bu. Ya, Oh ya, jalan-jalan senang ya. Ya. Kesimpulannya. Masing-masing kelompok menyebutkan satu kesimpulan. Ayo kelompok 1. Saya, Bu. Kalian tadi belajar apa saja? Ayo kelompok 1, siapa tadi? Binti ya? Tadi Ayu sudah, Binti sekarang. ya, Bu. Perkembangbiakan ada 2, generatif dan vegetatif. Ya. Ayo Lulu sekarang, ganti. Iya, Bu. Perkembangbiakan generatif itu melibatkan induk jantan dan induk betina. Ya, yuk kelompok 3. Lia. Berdasarkan kelengkapan bagian bunga, ada yang lengkap, ada bunga yang tidak lengkap. Ya. Contohnya, sekalian contohnya ya. Bunga lengkap contohnya lengkap apa? itu bunga sepatu. Bunga Ya. yang tidak lengkap itu bunga apa tadi ya, Bu? Lupa. Ya, bunga melati. Oh iya, bunga melati. Iya, bunga melati. Nah, ya, pelajaran hari ini sudah selesai. Nah, untuk itu sebagai bentuk penilaian dikerjakan soal evaluasi yang Bu Guru bagikan. Waktunya 10 menit. Ya. Langsung dikumpulkan ya. Ya, sudah selesai? Sudah. Sudah pinter-pinter semua anak-anak hebatnya Bu Guru ini ya. Ya, karena ini adalah pelajaran yang terakhir ya. Nanti anak-anak pulang hati-hati, nggih, hati-hati di jalan, jangan belok-belok, langsung pulang ke rumah, nggih. Kalau memang belum dijemput, tunggu sampai Bapak Ibu menjemput ya. Sebelum pelajaran diakhiri, ayo Majid dipimpin berdoa terlebih dahulu. Majid kemana ini Majid? Majid itu hilang-hilang Pak, Bu. Mainan terus itu. Ayo Majid dipimpin berdoa. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa. Saya pimpin ya. Semuanya siap? Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil Qul a'udzu birabbil malikin nas
Sudah, Bu. Iya. Semoga nanti sampai rumah langsung istirahat ya. Jangan lupa belajar buat materi besok pagi ya. Berakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ika. Monggo selanjutnya langsung saja mungkin dari Bu Ayu. Monggo Bu Ayu. Saya hari ini apa, Bu? Loh, boten memberikan ini loh. Komentar. Oh, komentar. Saran, masukan. Kaget saya. Untuk penampilannya Bu Ika, insya Allah sudah runtut dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Tinggal apa ya Bu ya? Insya Allah semuanya sudah sesuai. Nggih. Nggih, Bu Lili. Nggih, Bu Farida, matur nuwun. Untuk Bu Ika, penampilannya sudah baik sekali, diapersepsi maupun di inti sampai akhir. Untuk sedikit catatan di bagian inti, yaitu ketika guru selesai menampilkan video, Bu Ika, nggih, tadi Bu Ika kan menampilkan video. Nah, setelah menampilkan video itu baiknya Bu Ika tidak langsung menampilkan slide yang menyampaikan isi dari video tersebut. Nah, jadi baiknya siswa dulu diminta menyebutkan informasi yang dilihat maupun yang didengar dari video tersebut. Jadi siswa diminta menyebutkan satu kalimat saja yang mereka dengar atau mereka lihat. Nah, jadi digali dari siswa dulu. Jadi tidak langsung guru menampilkan isi videonya. Jadi dari situ kita bisa melihat kesiapan anak-anak untuk materi selanjutnya begitu. Itu saja. Kemudian saya juga mengamati sampai akhir ada kata kunci dari Bu Ika, yaitu apa, kira-kira begitu ya sukanya. Jadi kira-kira, jadi nggak apa-apa sih seperti menyebutkan kira-kira, tapi jangan sampai muncul di evaluasi maupun di LKPD. Apa kira-kira fungsi dari batang tumbuhan lah, seperti itu. Kemarin saya sempat mendengar sih di IPAS di grup sebelah itu saya dengar. Jadi kata kira-kira itu muncul dalam pertanyaan begitu. Jadi kita harus langsung apa fungsi dari batang lah, seperti itu. Mohon maaf ya Bu Ika ya. Kalau nggak ada niat apa-apa Bapak Ibu, apa ini ya apa ya, kita belajar itu, saya juga belajar. Bu, dari sini kan akhirnya kan tahu kesalahan kita gitu Bu. Nggak apa-apa Bu Lili. Begitu saja Bu Ika, sudah bagus ini. Selamat sudah tampil. Matur nuwun Bu Farida. Terima kasih Bu Lili. Baik Bu Ika, tadi sudah dapat tambahan dari Bu Lili ya Bu. Hari tadi sudah cukup semangat. Untuk modelnya nanti saya cek ulang Bapak Ibu dari hasil rekaman setiap modelnya apakah sudah muncul. Nah, yang penekanan saya itu mungkin yaitu medianya ya Bapak Ibu. Media asli kalau bisa tolong dibawa waktu ujian komprehensif karena itu sangat membantu dan menunjukkan keseriusan Bapak Ibu. Kesiapan. Oke Bu, nanti untuk tambahannya besok saja Bu, saya cek semuanya karena ini tadi bareng-bareng biar detail Bu memberi komentarnya, nanti sekilas emang. Terima kasih Bu Ika untuk presentasinya, saya stop rekamannya lagi.